Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sujarwo Putri, biasa dipanggil Tarisa. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi D4 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Saya harap kalian menyimak apa yang saya sampaikan pada video ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Jadi, ada dua aspek yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Untuk yang pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani, demos, berarti rakyat, dan kratos atau kraten yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan menjadi rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, baik langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga secara singkat demokrasi dapat diartikan mengacu pada pendapat Abraham Lincoln, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung, yakni suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yakni rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat atau pemegang kekuasaan di dalam membuat dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Rakyat dihormati serta harus dijunjung tinggi mengingat para pejabat tersebut dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak langsung tersebut, tidaklah dibenarkan adanya keputusan pejabat yang dapat merugikan rakyat. Apalagi kebijakan yang bertujuan menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Moody, tahun 1991. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Sehingga dengan demikian demokrasi sering disebut pelembagaan dari kebebasan. Yang kedua, menurut Setyarejo pada tahun 1988, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum atau konstitusional. Kemudian, oleh Budirejo pada tahun 1988 mengidentifikasi demokrasi konstitusional sebagai suatu kekuasaan pemerintah demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang dibatasi kekuasaan pemerintahan ini ada dalam konstitusi, sehingga demokrasi konstitusional sering disebut juga pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dari nilai-nilai demokrasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menandakan bahwa pilar-pilar demokrasi di negara kita secara konseptual sudah dapat dimasukkan sebagai demokrasi konstitusional. Namun dalam aplikasinya masih belum diupayakan terus-menerus ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. Yang ketiga, oleh Bach Mueller pada tahun 1996.
mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara, yakni faktor ekonomi, faktor sosial dan politik, dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Yang pertama, faktor ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi atau negara kaya akan selalu berdemokratis. Kekayaan bukanlah indikator suatu negara demokratis. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara yang kuat ekonominya justru di negara-negara otoriter dan sebaliknya. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Dengan kata lain, apabila suatu negara ingin hidup demokratis, maka negara tersebut harus melewati dari status negara miskin dalam pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa alasan mengapa ekonomi merupakan faktor utama bagi status negara demokrasi. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat, dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahwa syarat suatu masyarakat demokratis. Yang kedua, selain dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan proses urbanisasi. Yang kedua, faktor sosial politik. Faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi suatu negara mungkin sering diabaikan adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Namun, perasaan nasionalisme dalam konteks ini bukanlah nasionalisme berlebihan. Semangat kebangsaan dan bernegara dari setiap individu dalam suatu negara untuk menegakkan pemerintahan sendiri dan menjalankan demokrasi. Salah satu kesulitan hidup berdemokrasi adalah ketika terhadapnya masyarakat secara etnis terpisah-pisah dalam friksi-friksi golongan. Dalam hal ini, karakter dan tingkat keretakan sosial merupakan faktor utama. Yang ketiga, faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Akar sejarah dan budaya kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokratis. Dari penelitian menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokratis. Selanjutnya, tentang sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Pendiri negara Indonesia telah memilih demokrasi menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik yang baik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintah negara. Namun, dalam kenyataannya, hampir dalam kurun waktu itu 60 tahun bangsa Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses penentuan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi, tetapi dalam praktiknya terwujud otoriter. Hal ini terlihat ketika UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi pelaksanaannya belum dapat terwujud pada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Karena pemerintahan Orde Lama waktu itu cenderung memusatkan kekuasaan pada presiden saja, yang akhirnya Indonesia di akhir tahun 1965 berada di ambang kehancuran.
baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal serupa terjadi pada rezim Soeharto pada masa Orde Baru, yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri presiden dalam membawa bangsa Indonesia di ambang kritis multidimensi, dan akhirnya Orde Baru jatuh pada tahun 1908. Jatuhnya rezim Orde Baru tuntutan yang mengemukakan ketika itu adalah otonomi daerah secara direalisasi atau klien ke arah perubahan bentuk negara federal. Akibat derasnya arus tuntutan daerah terhadap pusat, itulah akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih menekankan pada atau nomi luas gerakan reformasi yang mengawali lengsernya Orde Baru pada awal tahun 1998. Pada dasarnya merupakan gerakan kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara nasional dan sistematis bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dari demokrasi. Seiring perkembangan dan yang menjadi di masyarakat, sering terjadi warga yang seenaknya main hakim sendiri. Pada saat yang sama, ada sekelompok masyarakat mengorganisasi untuk memaksakan nilai hukum yang diyakini pada kelompok lain. Ini menunjukkan adanya kesulitan-kesulitan dalam mencari identitas baru sebagai bagian dari sebuah kekuatan politik. Oleh karenanya, dalam kondisi semacam ini, diperlukan polisi lalu lintas yang berintegrasi tinggi untuk menjaga agar dialektika politik menuju tatanan baru itu tetap dalam koridor hukum. Sang polisi dituntut agar mampu mengawal proses demokrasi ini dengan kesadaran rasionalitas yang tinggi disertai itikat untuk membangun suatu peradaban bangsa yang lebih demokratis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat tentang demokrasi yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.